Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufadalul Afdal dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syahkuala ingin menjelaskan tentang sistem yang dianut politik Indonesia. Yang kita ketahui, politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan, walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dan padahal negara kita ini bukan negara Islam. Oke, jadi kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, yaitu presiden dibantu oleh wakil presiden, kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut MPR, yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung yaitu MA dan Mahkamah Konstitusi yaitu MK, yang secara bersama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh pemeriksaan keuangan yang memiliki perwakilan setiap provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Selanjutnya ialah sistem kerajaan. Di sistem kerajaan kita akan mengenali pada masa prakolonial. Jadi pada masa prakolonial di Indonesia pada sekitaran abad ke-15 sampai ke abad 17, pada saat itu Republik Indonesia belum berdiri. Perdagangan di masa kerajaan tradisional disebut Van Leur mempunyai kapitalisme politik, di mana pengaruh raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman kemasannya, raja-raja dan para bangsawan mendapat kekayaan dari berbagai upati dan pajak. Kemudian ada masa kolonial. Di masa kolonial itu kita bisa menyebutkan kolonialisme merupakan suatu masa sistem di mana suatu negara menindas atau menguasai sumber daya dan rakyat negara lain, namun masih tetap berhubungan dengan negara asalnya. Istilahnya ini memperlihatkan kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk mempromosikan sistem ini merupakan kepercayaan terhadap moral perkoloni lebih hebat daripada yang dikolonikan. Negara kolonisme ini pertama ialah negara Spanyol dan negara Inggris. Pendukungnya mendapat bahwa hukum kolonial ini dapat menguntungkan negara yang dikolonialkan dengan memajukan infrastruktur ekonomi serta politik yang sangat dibutuhkan untuk memodernisasikan dari negara-negara yang tersebut. Mereka menunjukkan kebiasaan koloni ini yakni Amerika Serikat, yaitu Selandia Baru, Australia, Hong Kong dan Singapura untuk contoh sukses pasca kolonialisme. Pada masa kolonialisme ini, Indonesia merupakan perkembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar batas suatu negara untuk melakukan dominasi ekonomi dari sumber daya, pasar wilayah dan tenaga kerja tersebut. Istilah mengarah kepada himpunan keyakinan yang dipakai untuk meletakalisme sistem ini, terutamanya kepercayaan bahwa moral dari perkoloni lebih hebat daripada dikolonikan. Baik, selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik pada pemilu pada tahun itu 1955 dan ada 172 partai politik yang bertanding.
Dan tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar ini, yaitu yang pertama ada Partai Nasional Indonesia, yaitu atau PNI dengan persen 22%. Dan yang kedua ada Masyumi 20%. Yang ketiga Nadalatul Umma 18%. Dan yang keempat Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI dengan perolehan 15%. Pada saat itu kondisi partai dengan ideologi yang saling berbeda bersaing-saing menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya masing-masing. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentuk partainya sendiri. Jadi yang terakhir kita akan membahas prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila. Jadi prinsip demokrasi Pancasila ini adalah hak asasi manusia setiap warga dengan negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil ini dapat mengupayakan warga atau masyarakat lebih menjunjung tinggi untuk memilih suatu ketua atau suatu kepresidenan yang untuk memajukan Indonesia yang untuk menjadi lebih baik. Jadi prinsip-prinsip sistem demokrasi ini ada beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, negara yang berdasarkan hukum, dan jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu.